Pagi menjelang, desa Turi segera gempar. Hampir semua orang bersaksi bahwa semalam mereka melihat hantu Kromoleo. Ternyata hantu pengiring jenazah itu benar-benar mengelilingi desa Turi malam ini. Akan tetapi ada hal yang ternyata menambah kegemparan waktu itu, yang mana itu adalah berita kematian satu-satunya sesepuh wanita di desa Turi ini. Beliau adalah Mbah Narti Paring, orang yang kemarin juga sempat bertanya kepada Dirja ayah Darwis atau anak dari Mbah Gajul itu, yang mana ia bertanya apakah ketika dimakamkan tali pocong Mbah Gajul sudah dilepaskan. Meninggalnya Mbah Narti ini tampak tak biasa, karena banyak warga yang bilang kalau kemarin beliau terlihat bugar-bugar saja dan masih bertegur sapa di ladang. Hingga salah satu cucunya yang bernama Suranto bersaksi bahwa semalam ia melihat neneknya itu melempari Kromoleo yang melewati depan rumahnya. Saya tidak melihat, hanya mendengar saja dari dalam kamar. Semalam itu Mbak Putri ngamuk sama rombongan Kromoleo, memaki-maki sambil melemparinya, tapi saya nggak berani keluar. Ucap Suranto cucu Mbah Narti Paring itu dalam kesaksiannya. Berita itu pun sampai di telinga Mbah Jayus yang langsung mendiskusikannya dengan Mbah Roso dan Mbah Mangun di siang hari, beberapa saat setelah Mbah Narti dikebumikan. Sepertinya bedong mayit itu memang tidak berhasil diketemukan oleh Darwis dan tentunya tidak bisa ikut dikuburkan bersama Mbah Gajul, kata Mbah Mangun. Iya betul, karena nggak mungkin Kromoleo dari lembah Pati itu turun kalau tidak dipancing oleh si bedong mayit itu yang sekarang sudah berkeliaran. Tanggap Mbah Roso yang menyebutkan nama Lembah Pati, suatu lembah di selatan desa Turi ini yang konon menjadi tempat di mana hantu pengiring jenazah itu berasal. Asuh, saya sebenarnya kecewa dengan kegagalan Gajul mendidik anak dan cucunya. Beginilah jadinya, wasiat sepele itu diabaikan begitu saja, kata Mbah Roso lagi, yang segera ditanggapi oleh Mbah Jayus. Wes Kang, wes, gak ada gunanya kita menyalahkan. Yang terpenting sekarang adalah kita ke rumah Gajul untuk mencari barang itu, ucap Mbah Jayus yang kali ini disela oleh Mbah Mangun. Jangan sekarang, kita ini baru sembuh dari sawan Pati. Sawan dari mana lagi kalau bukan dari kematian teman kita Gajul. Dan baru tadi pagi ini kita lebih bugar. Kalau kita ke sana sekarang, saya yakin kita bisa abruk lagi, ucap Mbah Mangun yang tak lama kemudian kembali berkata. Saya ini curiga kalau sakitnya kita hampir 2 pekan ini adalah ulah si bedong mayit itu, agar kita tidak turut mencari dan menguburkannya bersama jasad Mbah Gajul. Dan sebenarnya kita ini masih beruntung loh, Darwis sempat mengingat wasiat itu. Coba saja kalau Darwis nggak bicara, mungkin kita juga nggak tahu kalau Gajul masih menyimpan bedong mayit itu kan? Karena selama ini kita tahunya barang itu sudah hilang toh. Tambah Mbah Mangun yang dibalas Mbah Roso dan Mbah Jayus dengan anggukan kepala. Tapi para warga sekarang tetap perlu kita tenangkan, kata Mbah Roso beberapa saat setelah itu. Iya, nanti kita ngomong bareng-bareng dengan Pak Carik, biar dia saja yang memberitakan kepada warga, jawab Mbah Mangun kembali. 3 sesepuh itu pun kembali larut dalam obrolan, membahas tentang kain rombeng yang mereka sebut bedong mayit itu, dengan opini-opini yang kebanyakan menyudutkan mendiang Mbah Gajul. Menurut mereka memelihara bedong mayit adalah kebodohan yang disengaja. Memang siapapun yang memilikinya akan membuat jin dan lelembut tunduk atas perintahnya. Tapi jika tidak ada penerusnya, inilah yang akan terjadi. Entitas yang menghuni kain rombeng itu akan lepas dan bertindak sendiri, seperti mengajak teman serupanya yang untuk turun mengganggu manusia, bahkan kemungkinan bisa mencelakai. Tapi seandainya Darwis mau, sebenarnya bisa menyelesaikan masalah ini tanpa repot dan membuat kegaduhan, karena si bedong mayit itu kan hanya mau tunduk dengan keturunan dari pemilik sebelumnya. Selam Mbah Roso di tengah obrolan itu yang tak lama kemudian langsung disanggah oleh Mbah Jayus. Jangan Kang, mau buat apa benda itu di zaman seperti sekarang ini? Lagi pula Darwis memang mau. Sudah benar Gajul mewasiatkan agar turut dikuburkan bersama dirinya. Kita teruskan saja apa yang menjadi keinginan Gajul, kata Mbah Jayus yang kembali ditanggapi oleh Mbah Roso. Iya, benar sih. Tapi seandainya ya, ini hanya berandai-andai saja. Apakah mungkin ini hanya gangguan lembut biasa yang tak ada hubungannya dengan bedong mayit itu? Masih ada kemungkinan kalau barang itu sebenarnya memang benar-benar sudah dilarung oleh Gajul, seperti sepengetahuan kita sekarang ini. Apa mungkin? Kata Mbah Roso yang segera disambut oleh Mbah Mangun. Amin sih, tapi kalau itu yang terjadi mungkin kita nggak terlalu repot. Tapi sebaiknya kita pastikan dulu saja kepada Darwis, apakah dulu Gajul memang benar-benar mewasiatkannya kepada dirinya. Sambut Mbah Mangun yang mana itu bersamaan dengan kedatangan Pak Carik dengan tergopoh-gopoh. Weh, kebetulan sekali ini, baru aja kita mau menemui panjenengan.
Sambut mereka atas kedatangan Pak Carik yang dengan ekspresi gelisahnya ia langsung berkata, "Mbah Mangun, Mbah Roso, Mbah Jayus, sebetulnya apa sih yang terjadi? Desa ini punya salah apa?" Buka Pak Carik yang setelah itu bercerita tentang kejadian yang semalam ia alami. Ceritanya kurang lebih sama dengan orang kebanyakan, yang mana semalam Pak Carik juga melihat Kromolio dan mendengar beberapa kali ketukan di pintu rumahnya. "Seumur hidup baru kali ini saya melihat dedemit dengan mata kepala saya sendiri, dan baru kali ini saya benar-benar percaya bahwa hantu Kromolio yang menjadi penunggu Gumuk Pati itu bukan sekedar cerita dongeng masa kecil saya," ucap Pak Carik dengan wajah resahnya. Ketiga sesepuh itu tampak terdiam sejenak mendengarkan cerita dari Pak Carik. Mereka pun kali ini terlihat saling menatap dan tak lama setelah itu mereka pun mencoba untuk memberi penjelasan. "Begini Pak Carik, kami bertiga sudah membicarakan itu," ucap Mbah Jayus mewakili di awal penjelasannya. "Lalu bagaimana Mbah?" tanggap Pak Carik yang kembali disambut oleh Mbah Jayus dengan berkata, "Kalau perkiraan kami benar, sepertinya ketukan dan gangguan lembut itu masih akan terus terjadi di desa ini sampai nanti barang yang menjadi penyebabnya berhasil kita temukan," kata Mbah Jayus yang awalnya membuat Pak Carik tidak paham. "Nuwun sewu, barang apa Mbah?" tanya Pak Carik yang kali ini dijelaskan oleh Mbah Mangun. Seperti yang sudah diketahui, Mbah Mangun pun menjelaskan kepada Pak Carik perihal kain rombeng wasiat mendiang Mbah Gajul yang harusnya ikut dikuburkan bersama jasadnya, yang mana dugaan sementara itulah yang memicu teror ganjil belakangan ini. Kami juga belum bertanya langsung kepada Darwis apakah benda itu sudah benar-benar dikuburkan bersama jasad Kang Gajul, tapi pendapat pribadi saya, tanda-tanda yang sudah terjadi seperti ini mengarah ke sana, jelas Mbah Mangun yang tiba-tiba membuat dahi Pak Carik mengernyit karena mengingat sesuatu. "Oh, bisa jadi Mbah," tanggap Pak Carik beberapa saat kemudian. "Bisa jadi apa?" tanya Mbah Jayus, Mbah Roso dan Mbah Mangun yang juga mengernyutkan alisnya. Yang mana tak lama kemudian Pak Carik pun kembali berkata, "Saya jadi ingat Mbah, tempo hari beberapa saat sebelum Mbah Gajul dimakamkan, tepat ketika rombongan jenazah mulai berjalan menuju makam, Darwis sempat bertanya kepada saya tentang keberadaan panjenengan. Wajahnya memang terlihat panik. Apa mungkin itu ada hubungannya dengan itu Mbah?" Jelas Pak Carik yang seketika membuat ketiga sesepuh itu terdiam beberapa saat. "Wah, bener iki koyone," sambut Mbah Roso yang kini kembali disela oleh Pak Carik, yang mengajak ketiga sesepuh itu agar menemui Darwis sekarang juga. "Nuwun sewu, apa kita ke Darwis aja sekarang?" ajak Pak Carik yang langsung ditolak oleh Mbah Mangun. "Jangan sekarang Mas, kami bertiga ini baru saja lepas dari Sawan Pati, dan setelah mendengar cerita sampean barusan, kami juga semakin yakin kalau Sawan itu adalah ulah dari sebedong mayatnya Gajul. Menurut kepercayaan saya, darah kami masih bau. Dan kalau saat ini kami menginjak tempat di mana Sawan itu diduga berasal, akan cukup membahayakan tubuh saya, Kang Mangun dan juga Kang Jayus yang sudah tua ini Kang." Jelas Mbah Mangun yang memberikan alasan di balik penolakannya itu. "Oh Pak Carik, kita tunggu barang 1-2 hari sampai pening-pening ini hilang. Nah, untuk kalau berkenan, malah jenengan dulu saja yang menemui Darwis dan setelah itu melaporkan kepada kami," tambah Mbah Roso yang kini ternyata ditolak juga oleh Pak Carik. "Wah, ngapunten Mbah, kalau itu saya tidak berani. Saya tunggu saja sampai panjenengan semua siap dan kita menemui Darwis sama-sama. Dan kalau perlu, besok pagi saya akan kirimkan telegram juga ke Pak Dirja selaku bapaknya," tolak Pak Carik yang tiba-tiba dijawab Mbah Roso dengan nada yang agak tinggi. "Nggak usah Mas, nggak usah dikasih tahu Dirja dulu. Dia tidak akan membantu apa-apa juga. Kalau mempersulit malah iya. Nanti akan ada waktunya satu anak Gajul yang keras kepala itu tahu dan percaya," ungkap Mbah Roso yang sepertinya agak menaruh kebencian dengan anak temannya itu. "Oh nggih Mbah, siap kalau begitu. Saya ikut aja. Tapi untuk sekarang, apa yang harus kita lakukan?" kata Pak Carik lagi yang meminta petunjuk. Ketiga sesepuh itu pun sejenak berunding untuk memikirkan penangkal apa yang paling mudah dibuat. Namun setelah beberapa saat saling bertukar pendapat, Mbah Jayus, Mbah Roso dan Mbah Mangun itu tampak tak berhasil menemukannya. Sampai akhirnya tiba-tiba saja ketiga sesepuh itu pun saling menatap dan sepertinya memikirkan sesuatu yang sama di dalam otaknya. Mbah Roso menggelengkan kepala, seakan paham dengan pikiran kedua temannya itu. Begitu pula dengan Mbah Jayus yang tiba-tiba saja berkata, Jangan kalau itu," kata Mbah Jayus tiba-tiba yang segera ditimpali oleh Mbah Mangun dengan sebuah pertanyaan.
Sampean berdua masih nyimpen toh? Kata Mbah Mangun setelah itu. Pak Carik hanya menatap kebingungan. Ia sama sekali tidak paham dengan perangai aneh ketiga kakek-kakek di depannya itu. Mbah Mangun pun kembali berkata, satu-satunya yang bisa sedikit menyamai bedong mayit, ya hanya tali mayit. Kata Mbah Mangun yang seketika membuat Pak Carik semakin bertanya-tanya. Apa-apaan ini? Batin Pak Carik mendengar ucapan yang semakin ngelantur itu. Sementara Mbah Roso dan Mbah Jayus tampak menanggapi kata Mbah Mangun dengan pasrah, karena sepertinya hanya benda itulah yang saat ini bisa sedikit memperbaiki keadaan. Iya benar, memang saya masih menyimpannya, kata Mbah Roso yang setelah itu diikuti juga oleh Mbah Jayus yang juga memberikan pertanyaan yang sama. Pak Carik hanya bisa berprasangka kalau sepertinya ketiga sesepuh itu hendak memaksakan diri untuk melakukan hal yang sebenarnya tidak ingin mereka lakukan, hingga fakta baru pun terkuak, yang mana fakta itu adalah perihal Mbah Mangun, Mbah Roso, dan Mbah Jayus yang ternyata memiliki tali mayit. Berbeda dengan tali pocong yang mengikat bagian atas kepala jenazah, tali mayit ini adalah yang mengikat bagian lain selain kepala dari jenazah yang sudah dikafani. Bisa juga di bagian leher, tengah, paha, ataupun kaki. Tapi apakah barang yang sudah kita kuburkan puluhan tahun lalu itu masih utuh? Tanya Mbah Jayus yang kembali dijawab oleh Mbah Mangun. Yang penting kita masih ingat di mana kita menguburkannya. Lagi pula barang itu kan di dalam peti, pastilah masih utuh, kata Mbah Mangun. Pak Carik hanya bisa ternganga mendengar pembicaraan tak lazim dari ketiga sesepuh di desanya itu, hingga Mbah Roso pun berpesan kepadanya agar merahasiakan hal ini. Gini Mas Carik, pokoknya jenengan diam saja. Jangan bilang siapa-siapa tentang bedong mayat Kang Gajul, begitu juga dengan benda yang baru saja kami bicarakan ini, kata Mbah Roso yang langsung disanggupi oleh Pak Carik. Nggih Mbah, siap laksanakan. Terus bagaimana ini jalan keluarnya? Paling tidak untuk menenangkan orang-orang. Soalnya saya kesini juga atas kemauan dari banyak warga yang ketakutan, kata Pak Carik yang kali ini dijawab oleh Mbah Mangun. Sudah Mas, katakan saja sama warga kalau semua ini sedang diurus oleh para tetua. Paling tidak nanti malam jenengan kesini lagi. Kami bertiga akan berikan barang itu untuk dikuburkan di gapura, perbatasan desa dan di ambang pintu jalan Lembah Pati, ucap Mbah Mangun yang kembali ditimpali oleh Pak Carik. Waduh, kalau saya yang harus menguburkannya sendiri, saya tidak berani Mbah. Ngapunten, apa saya boleh mengajak orang lain? Timpalnya. Boleh Mas, yang penting orang lain itu jangan sampai tahu kalau itu adalah tali mayat kepuyaan kami, kata Mbah Mangun lagi. Nggih Mbah, siap. Tapi apakah ini manjur Mbah? Tanya Pak Carik lagi yang sepertinya agak meragu. Manjur Mas, tenang saja. Paling tidak tali mayit itu bisa meredamnya sampai bedong mayit itu ditemukan. Sudah, sekarang panjenengan kabari saja kepada warga. Sementara kami akan memulai persiapannya, jawab Mbah Jayus. Kemudian Pak Carik pun langsung pamit. Dan sore itu juga ketiga sesepuh itu langsung bergegas menuju belakang rumahnya masing-masing sembari membawa cangkul kecil untuk menggali tali mayit yang sudah mereka kuburkan puluhan tahun lalu itu. Ketiga pria senja itu pun mulai menggali di pekarangan belakang rumah mereka masing-masing. Beruntung ingatan kakek-kakek itu masih tajam, sehingga cucukan cangkul kecil mereka langsung berada tepat di titik di mana barang terlarang itu dikuburkan. Singkatnya, setelah daya dan upaya dengan nafas-nafas tuanya, tali mayit yang harusnya sudah mereka lupakan itu pun akhirnya mereka pungut lagi. Dalam galian yang untungnya tidak terlalu dalam, terjadi momen yang sama namun ketiga tempat yang berbeda, yang mana Mbah Jayus, Mbah Roso, dan Mbah Mangun sama-sama memohon ampun kepada Tuhan dengan mengucapkan menyebut nama seseorang. Mohon ampun Tuhan, permisi dan mohon maaf, kekal di surga untuk almarhumah Ibu Mawarti Suketi. Begitulah sekira kata yang sama-sama mereka ucapkan sembari mengangkat barang dari dalam tanah itu, yang mana nama perempuan yang mereka sebut itu ternyata adalah nama jenazah yang tali mayitnya 50 tahun lalu mereka curi. Dalam waktu yang bersamaan pula, pikiran ketiga sesepuh itu kembali lagi kepada masa lalu, mengorek rahasia gelap yang harusnya sudah lama sekali mereka lupakan. Semua teringat kembali kenangan gelap itu ketika suatu malam Mbah Gajul, Mbah Jayus, Mbah Roso, dan Mbah Mangun yang kala itu masih muda diam-diam menggali makam Ibu Mawarti Suketi yang baru saja dikuburkan selama 7 hari itu hanya untuk mengambil tali mayitnya. Ternyata Mbah Gajul juga memiliki tali mayit itu. Benda itu tentu sangat terlarang. Cara mendapatkannya juga menabrak tatanan nilai, norma, dan agama, tapi entah tren macam apa pada masa muda mereka itu, yang justru sempat memiliki rasa bangga setelah mendapatkan tali mayit itu. Malam pun mulai menjelang.
ketiga sesepuh itu kembali berkumpul di rumah Mbah Roso untuk menunggu Pak Carik. Tali-tali mayit itu sudah dibungkus rapi yang mana sesuai rencana akan dikuburkan di 3 titik penting di desa Turi ini. Kalau punya gajul dikuburkan di mana ya? Kata Mbah Jayus dalam obrolan di ruang tamu rumah Mbah Roso yang menanyakan. Yo pasti di belakang rumah, tapi untuk di mananya itu kita nggak tahu. Tanggap Mbah Mangun. Iya ya, harusnya memang kurang satu kalau memang mau benar-benar kuat. Selam Mbah Roso yang langsung ditanggapi oleh Mbah Mangun. Alah, Bu Uwes, ini aja kita terpaksa. Semoga jasa ini cukup untuk meredam. Tanggap Mbah Mangun yang setelah itu kembali berkata. Saya tahu kalau kita ini sebenarnya nggak mau karena tidak bisa kita bantah. Barang ini adalah dosa besar kita di masa lalu. Tapi mau bagaimana lagi, semoga saja ini menjadi penebusan kita. Tambah Mbah Mangun yang mana kebetulan bersamaan dengan kedatangan Pak Carik yang kala itu datang berdua bersama Parmin. Waalaikumsalam. Monggo, berdua toh. Sapa ketiga sesepuh yang langsung dijawab oleh Pak Carik. Nggih Mbah, kami hanya berdua. Para warga juga sudah saya kabari. Pokoknya mereka semua pasrah kepada panjenengan-panjenengan. Jawab Pak Carik malam itu. Untuk sejenak mereka semua pun berbasa-basi. Dan setelah itu masuklah mereka ke dalam inti rencana malam ini. Yang mana sesuai agenda yang tadi sore Mbah Mangun katakan, sekarang Pak Carik dan Parmin diperintahkan untuk menguburkan ketiga bungkusan hitam yang berisi tali mayat itu di 3 titik tempat di desa Turi ini, yaitu di Gapura, perbatasan desa Turi, dan di ambang pintu jalan setapak menuju Lembah Pati. Sudah cukup, sekarang silakan kuburkan bungkusan itu. Kira-kira seukuran 2 jengkal tangan panjenengan di tempat yang sudah saya tadi sebutkan. Ucap Mbah Mangun yang segera disusul oleh berangkatnya Pak Carik dan Parmin untuk menguburkan benda-benda itu. Menit pun berganti dengan jam. Dengan malam yang kini sudah semakin larut, para sesepuh berada di rumahnya masing-masing. Detik ini mereka masih terjaga menunggu dengan cemas berharap ketiga tali mayit yang sudah tertanam di 3 titik itu benar-benar bisa bekerja untuk menghalau para lembut yang kuat disangka telah digerakkan oleh jin bedong mayit milik mendiang Mbah Gajul itu. Masih di malam yang sama, di rumah Mbah Mangun tampak wajahnya yang resah gelisah. Berulang kali ia juga terlihat keluar masuk dari rumahnya. Yang mana itu Mbah Mangun lakukan untuk melihat keadaan sekitar Gapura desa Turi yang kebetulan cukup terlihat jelas dari teras rumahnya. Sudah Pak, jenengan itu tidur saja. Sudah malam loh ini, malah warawiri nggak jelas. Kata Mbah Sulami, istri Mbah Mangun ketika melihat Mbah Mangun yang kembali masuk lagi ke rumahnya. Bentar Bune, cuma mau memastikan saja apakah mereka benar-benar bisa tertahan. Jawab Mbah Mangun. Halah, demit kok ditunggui. Ini sudah jam 12 lebih loh. Tanggap Mbah Sulami dengan kesal. Namun ia tetap saja kembali duduk di ruang tamu itu dan tidak mau meninggalkan suaminya gelisah sendirian. Sudah Bune, kalau sampean ngantuk tidur saja dulu. Ucap Mbah Mangun. Sampean ini apa ndak ngerti kalau saya ini takut? Kata Mbah Sulami dan segera ditanggapi oleh Mbah Mangun dengan isyarat jalinya. Sik Bune, dengar ndak? Kata Mbah Mangun. Dengar apa sih Pak? Mbok jangan nakut-nakuti toh. Kata Mbah Sulami yang terperanjat bangkit dan langsung memegang lengan suaminya. Itu loh, rame-ramean di luar. Kata Mbah Mangun yang seketika membuat Mbah Sulami mau tak mau harus turut mencermati. Dan benar saja, samar namun jelas. Terdengar di telinga Mbah Mangun dan istrinya suara riuh keramaian yang tak bisa dijelaskan. Sumbernya tak jauh dari depan rumahnya. Dan patut diduga itu pastinya berasal dari sekitaran Gapura desa yang jaraknya tidak sampai 100 meter dari rumah Mbah Mangun itu. Mbah Mangun ingin segera keluar untuk memeriksanya, namun Mbah Sulami langsung mencegah. Bok sudah toh Pak, ndak usah dilihat. Cegah istri Mbah Mangun sembari menarik lengan suaminya itu. Mbah Mangun pun urung keluar dari rumahnya. Tapi mereka juga tidak segera beranjak dan malah masih mencermati suara riuh ganjil dari ruang tamu itu. Hingga beberapa saat setelah itu secara perlahan suara riuh keramaian itu seperti semakin mendekat di pendengaran mereka. Kok makin jelas ya? Sudah toh Pak, kita masuk kamar aja. Ucap Mbah Sulami yang saat itu terlihat sangat ketakutan. Sebentar Bune, kalau ini sampai berhenti di depan rumah, kita bisa celaka. Ucap Mbah Mangun. Terus mau gimana sih Pak? Ucap Mbah Sulami yang setelah itu segera diantarkan oleh Mbah Mangun untuk masuk duluan ke dalam kamar karena suara keramaian itu benar-benar terdengar semakin dekat dengan rumahnya.
"Sudah Bune, sampean tak antar masuk kamar dulu," kata Mbah Mangun dengan singkat, sembari sedikit menggeret istrinya menuju kamar. Mbah Mangun pun kembali beranjak meninggalkan istrinya dan sembari menenteng sapu gerang atau sapu lidi yang sudah kikis, Mbah Mangun pun keluar dari rumahnya untuk menghadapi keramaian ganjil itu. Dan memang benar dugaannya, karena ia yang saat itu baru saja keluar dari rumahnya segera diperlihatkan oleh pemandangan ganjil. "Astagfirullah," kata Mbah Mangun yang saat itu masih berdiri di lantai teras rumahnya. Melihat hal itu, Mbah Mangun hanya bisa berzikir dalam hati, sembari meremas sapu gerang yang ia genggam untuk menata dan mengumpulkan keberaniannya. Sebenarnya Mbah Mangun sudah sedikit terbiasa melihat lelembut atau semacamnya, tapi untuk kali ini sepertinya apa yang tampak di matanya sudah di luar dari kebiasaannya. Karena pemandangan ganjil itu nyata-nyata tidak hanya satu, tapi berupa gerombolan lelembut berbaju putih yang tampaknya tinggal beberapa meter lagi akan benar-benar sampai di depan rumahnya. Tidak ada jalan lain lagi. Mbah Mangun pun memaksakan dirinya turun ke jalan untuk menghadang gerombolan lelembut itu agar tidak sampai masuk ke desanya lebih dalam. Walau sedikit meragu, Mbah Mangun pun berdiri di tengah jalan dan langsung mengacungkan sapu lidi yang ia bawa ke arah lelembut yang melayang-layang di depannya itu. Dan sama sekali tidak ia duga, ternyata usaha serampangannya ini malah berhasil membuat rombongan ganjil itu berhenti mendekat dan perlahan mundur menjauh. Mbah Mangun malah sempat merasa heran dengan dirinya sendiri. Bagaimana caranya sapu lidi ini bisa menakut-nakuti lelembut sebanyak itu? Entahlah. Batin Mbah Mangun di antara degup jantungnya yang masih kencang itu bersama pula dengan suara riuh ramai ganjil yang terasa semakin jauh dan akhirnya menghilang. Ia pun menghela nafasnya sembari berjalan ke dalam rumah dengan tubuhnya yang ternyata masih saja gemetar. Lama ndak seperti ini. Ternyata saya sudah tak senekat dan seberani dulu, ucap Mbah Mangun dalam hati beberapa saat setelah ia kembali masuk ke dalam rumahnya. Singkatnya malam itu pun berlalu begitu saja dan berganti dengan pagi yang cukup terang. Kabar baik pun segera tersiar hari itu, perihal dawuh ketiga sesepuh yang sepertinya berhasil menghentikan teror itu. "Alhamdulillah Mbah, saya semalam sengaja nggak tidur dan sampai subuh saya sama sekali tak mendengar wilwo ataupun ketukan seperti biasa," kata Pak Carik yang pagi ini sudah berada di rumah Mbah Roso untuk melaporkan hal itu. Mbah Roso pun mengernyit heran. "Oh, berarti dedemit-dedemit itu hanya mendatangi saya." Batin Mbah Roso yang semalam ternyata juga mengalami hal serupa seperti Mbah Mangun. "Oh ya? Ya syukur kalau begitu," anggap Mbah Roso yang saat itu mencoba mendukung pernyataan Pak Carik walau sambil menyimpan keraguan di dalam hatinya. "Tapi untuk agenda pencarian bedong mayat itu tetap harus terlaksana loh Pak Carik. Saya merasa kalau ini hanya bersifat sementara," tambah Mbah Roso yang terjeda oleh kedatangan Parmin si penggali kubur dengan wajah yang pagi itu tampak pucat. "Kula nuwun," ucap Parmin di ambang pintu rumah Mbah Roso yang langsung disambut untuk turut duduk bersama Pak Carik yang sudah datang terlebih dahulu. "Kita berhasil Kang Parmin. Jimat yang semalam kita kuburkan itu berhasil menghilangkan gangguan yang sudah bertahan di desa kita selama berhari-hari itu," ucap Pak Carik kepada Pak Parmin dengan senyum lebar, yang mana tak lama kemudian justru ditanggapi Parmin dengan wajah lesunya. "Ya memang benar Pak Carik, Kromoleo dan kawan-kawannya tak lagi berkeliling desa. Tapi semalam saya benar-benar dibuat tidak bisa tidur karena wilwo. Wilwo itu tertahan di dekat rumah saya dari tengah malam sampai subuh," kata Parmin dengan muram yang malah ditanggapi Mbah Roso dengan terkekeh. "Walah Min, baru ngeh saya kalau rumahmu itu gak terlalu jauh dengan mulut jalan menuju Lembah Pati. Ya jelas, kalau Kromolio itu tidak bisa masuk, pastinya memang akan tertahan di jalan itu," kata Mbah Roso yang membuat Parmin hanya bisa menghela nafas sembari berkata. "Sudahlah, sudah terlanjur juga, hitung-hitung perjuangan untuk desa ini. Tapi Mbah, kalau bisa ya jangan setiap malam seperti itu. Bisa-bisa saya malah pindah dari desa ini," kata Parmin. "Alah, tenang, sedang kami urus kok," tanggap Mbah Roso. Mereka pun sejenak berbincang-bincang di pagi itu. Hingga sekitar 30 menit kemudian Pak Carik dan Parmin pun pamit berpamitan. Masih di rumah Mbah Roso. Tak lama setelah Parmin dan Carik pulang, Mbah Gendis yang mana beliau adalah istri dari Mbah Roso pun keluar dengan membawa nampan berisikan 3 gelas kopi panas. "Alah Bune, saya kan bisa buat sendiri. Lagi pula Parmin sama Mas Carik juga sudah pulang," kata Mbah Roso sembari bangkit dan merebut pelan nampan yang sedang dibawa oleh istrinya itu. Mbah Gendis adalah penderita katarak yang sudah cukup parah. Karena itulah Mbah Roso kerap melarangnya untuk mengerjakan sebagian kegiatan rumah tangga yang dirasa bisa membahayakan.
Bukan buat Parmin sama Pak Cari kok, Pak. Tanggap Mbah Gendis yang beberapa saat setelah suaminya itu mengambil nampan kopi yang ia bawa. Lah, terus buat siapa, Bune? Jawab Mbah Roso dengan menghela nafasnya seraya meletakkan gelas-gelas kopi itu di atas meja ruang tamunya. Ya buat sampean, Jayus sama Mas Mangun. Jawab Mbah Gendis yang tentu membuat Mbah Roso mengangkat alisnya. Piye to iki? Kata Mbah Roso dalam hati, yang mana tak sampai 4 detik setelah itu, entah ajaib atau hanya kebetulan saja, tiba-tiba Mbah Jayus dan Mbah Mangun pun datang. Ulun nuwun, ucap mereka yang langsung masuk karena memang pintu rumah Mbah Roso sudah terbuka. Nah, toh apa saya bilang? Sambut Mbah Gendis setelah mengetahui kedatangan Mbah Mangun dan Mbah Jayus. Harusnya Mbah Roso sudah tahu tentang istrinya yang sering memperlihatkan hal-hal yang tidak bisa dijelaskan semacam ini. Tapi karena itu sudah lama sekali tidak terjadi, saat itu Mbah Roso hanya bisa tertegun. Mbah Jayus tampak bertanya-tanya. Rasanya sudah lama sekali ia tidak melihat istri Mbah Roso itu. Karena sejak penyakit kataraknya kian parah, beliau memang lebih sering berada di dalam kamarnya. Wih, Mbak Yu, gimana? Sehat kan? Sapa Mbah Jayus kepada istrinya Mbah Roso itu, yang mana langsung ditimpal oleh Mbah Mangun dengan ekspresi sedikit agak berbeda. Waduh, kalau Mbak Yu Gendis sudah mau muncul, sepertinya ada pesan dari Eyang Turi Manis, kata Mbah Mangun yang segera ditanggapi oleh istri Mbah Roso itu dengan senyuman. Sedikit mengulas tentang Mbah Gendis. Beliau adalah salah satu juga dari beberapa sesepuh di desa Turi ini, yang mana faktanya jika dibandingkan dengan yang lainnya ternyata Mbah Gendis merupakan orang paling kuat secara kebatinan. Bahkan mendiang Mbah Gajul juga pernah mengakui itu. Namun sejak penyakit matanya menjadi parah, beliau memang menjadi agak tertutup dan tidak banyak bicara, bahkan pada suaminya sendiri. Kini tampak Mbah Roso, Mbah Jayus dan Mbah Mangun juga begitu dengan Mbah Gendis duduk bersama di ruang tamu. Ketiga sesepuh itu kini terlihat mulai saling bertukar cerita tentang apa yang mereka alami semalam. Sementara Mbah Gendis tampak menyimak cerita demi cerita itu dengan seksama.